Halo, selamat sore. Kembali lagi dalam episode podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Masih bersama aku, Fani Imaniar hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku kembali mau ngasih salam cast podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, teman-teman atau sobat podcast Aksi Nyata ini juga bisa menonton begitu terkait dengan episode hari ini di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo @partaiPerindo. Kemudian juga bisa ditonton di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga website Partai Perindo. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya gimana ya kita bilang ya, basic loh, dasar, tapi suka lupa karena kesibukan atau aktivitas atau mungkin juga pikiran-pikiran yang bisa membuat kita lupa terkait dengan pentingnya hal ini, yakni bagaimana kita memberlakukan cara hidup sehat di tengah kesibukan kerja. Nah, aku sudah ditemani oleh narasumber yang sudah hadir di studio hari ini. Beliau adalah Bacalek atau bakal calon legislatif DPR Republik Indonesia, Dapil Jawa Barat 4 Partai Perindo, Mbak Rita Irawati Priyatna. Mbak Rita, selamat sore. Sore, Mbak. Kalau bahasa Sundanya kumaha damang betul? Wilujeng Sonten. Wilujeng Sonten. Kumaha damang betul? Mohon kumaha damang. Oke. Alhamdulillah. Tapi nggak aku terusin kalau nggak takut salah. Iya. Oke. Mbak Rita mungkin bisa kenalan dulu sama teman-teman podcast Aksi Nyata begitu. Mbak Rita Irawati Priyatna, tadi Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil 4. Terus kemudian sehari-hari mungkin aktivitasnya sibuknya ngapain aja? Nama saya Rita Irawati Priyatna. Kebetulan saya caleg DPR RI, Bacalek ya, masih Bacalek DPR RI dari Jabar 4 dapilnya di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Sehari-hari saya juga memang kerja di MNC Group, Mbak. Jadi ya kesibukannya selain kerja ya ikut meeting, terus persiapan juga untuk nanti mau ada konser kan dalam waktu dekat ini. Lalu ya kalau ada waktu luang di weekend biasanya saya ke dapil. Oke, sudah mulai berkunjung ya. Bersosialisasi. Oke, sekarang Sukabumi apa aja sih Mbak Rita yang berubah? Sukabumi sekarang udah banyak kemajuan sih, terutama tolnya kan sudah jadi nih, sudah tinggal diresmikan yang keluar dari Cibadak. Terus pembangunan kayak tempat kuliner, pariwisatanya juga udah mulai banyak lah. Kuliner apa kira-kira mungkin yang ya, bisa dipromosikan? Banyak sih kalau di kota ya kulinernya jajanan-jajanan Sunda sih pastinya, liwet-liwet, terus oleh-olehnya juga kayak kue-kue dari Sukabumi itu seperti bika Ambon, mochi itu udah pasti ya. Khasnya Sukabumi di situ. Oleh ya. Jadi lapar. Enak-enak deh, Mbak. Oke, harusnya ini dipanggil Teh Rita nih. Teh Rita, aku nanya aja langsung begitu ya, Teh Rita kenapa sih memilih untuk atau mau begitu untuk menjadi calon wakil rakyat begitu dan juga memilih Partai Perindo sebagai kendaraannya? Ya sebetulnya karena memang saya lihat di partai, saya sebelumnya sudah ada pengalaman di partai yang lama ya sebelumnya, tapi memang tidak masuk juga partainya, dan sekarang saya pilih Perindo karena saya lihat Perindo ini sangat memperhatikan untuk kepentingan rakyat kecil terutama ya, dan saya lihat Pak Ketumnya juga turun sendiri, involve langsung dan sangat peduli dengan itu. Itu yang membuat saya sangat tertarik dan memang nyata semuanya gitu loh. Jadi tidak sekedar hanya ya kata-kata, janji kata-kata aja, tapi memang benar-benar real gitu, turun sendiri dan ngurusin sendiri semuanya gitu. Jadi hebat deh. Soalnya kan yang ditakutkan sama calon pemilu itu biasanya dari tahun-tahun, tiap tahun pemilu begitu kan, ya tadinya janji doang nih buat kampanye, tapi nanti pas udah terpilih lupa sama kita. Ya itu, kalau janji-janji sih banyak ya yang bisa janji manis, sugar coat, tapi kan yang penting kan nyata. Itu yang sekarang kita melihat itu ya. Dan sesuai dengan idealisme Teh Rita juga ya. Betul. Oke. Kapan pertama kali tertarik masuk ke dunia politik, Teh? Yang lalu ya, pemilihan yang 2019. lalu saya masuk dan di Sukabumi juga kebetulan. Tapi kendaraan yang lain partainya. Memang asli Sukabumi, Teh? Saya itu Tasikmalaya lahirnya, tapi memang ada Sukabuminya gitu, jadi mix di Nagrak, betul. Sukabumi dan Tasikmalaya. Nah kalau tadi kan yang bagus-bagus dari Sukabumi Teh, nah kalau sekarang ketika nanti Teteh amin ya robbal alamin gitu terpilih menjadi anggota dewan, kira-kira apa saja yang perlu diperbaiki dari Sukabumi atau ditingkatkan mungkin?
Kalau terutama ya di kabupaten, kalau kota sih memang pembangunannya sudah pesat sekali ya. Tapi kalau di kabupaten itu terutama yang Sukabumi Utara yang masih jauh tuh, itu memang pembangunannya masih belum rata, Mbak. Infrastruktur jalanannya? Infrastruktur jalanan memang jalannya kecil dan macet juga ya kadang-kadang kesana karena memang nggak ada alternatif. Terus pembangunannya juga banyak yang masih kayak misalnya sinyal juga masih agak sulit gitu. Terus pembangunan ya itu memang perlu diperhatikan. Ya? Betul. Oke. Dan memang agak jauh Mbak, dari kota juga masih bisa 4 jam gitu kan. Dari kota Sukabumi ya 3 jam, 4 jam masih jauh. Teteh sempat ketemu sama konstituen di sana? Ya otomatis iya sih, dari pengalaman yang lalu juga kan. Dan yang sekarang juga saya tetap maintain relation untuk jaringan itu dengan para kerabat di sana. Oke. Nah, tapi dengan begitu aktivitas Teteh kan ini ya banyak banget gitu. Maksudnya dari Senin sampai Jumat berarti kan working in the office, kerja, terus betul. kemudian weekend turun ke dapil. Iya. Itu bagi waktunya gimana Teteh? Memang selain sudah biasa kerja ya dari dulu, dari muda itu memang udah biasa kerja. Jadi kayaknya kalau diem tuh Masih malahan. muda kok Teteh. Masih muda kok. Amin, dibilang muda. Jadi kalau misalnya diem itu malah bingung Mbak saya. Sakit? Iya, memang nggak bisa diem. Jadi saya itu memang tidur juga nggak banyak ya. Jadi aktivitas sampai malam dan pagi sudah aktivitas lagi gitu. Oke. Jadi memang weekend juga biasa kerja itu ya seperti biasa. Rutinitas Tapi tetap sehari-hari. nyempet-nyempetin sih kadang-kadang kalau ada waktu senggang ya kita nonton sama keluarga, Me time. sama orang tua, me time sama anak. Gitu. Oke, itu bagi waktu ya maksudnya kalau kita bicara mengenai kan kita mau nggak mau kan harus memprioritaskan kesehatan diri juga ya Teh ya gitu. Kalau sakit nanti aktivitasnya atau rutinitasnya juga jadi keganggu. Iya. Nah, itu gimana Teh bagi waktu untuk tetap makan sehat. Kalau sekarang kan healthy lifestyle, Iya. makan sehat, olahraga, tapi kita harus tetap Betul. beraktivitas. Ya itu karena waktu memang sulit ya dan rumah saya juga agak jauh ya dari Jakarta. Maksudnya berarti kan perjalanan itu dari pagi itu bisa 2 hours, 2 Aduh. jam macet. Jadi saya tuh jam 6 paling telat jam 7 pagi harus sudah jalan. Berarti saya harus sempatin olahraga tapi Mbak. Gimana? Jadi di rumah treadmill. Oke, At least 30 minutes tuh ya wajib ya. sebelum berangkat. Sebelum berangkat, jadi saya bangun subuh jam 5 gitu, saya treadmill 2,5 jam, 45 menit baru mandi langsung berangkat. Oh my god, Iya. tidurnya? Tidurnya jam 1. cuma ada berapa aja Paling Teteh? cepat jam 12. Oke, Iya. mungkin bisa. Tapi suka curi-curi waktu tidur juga dong kalau misalnya memang Kalau penat atau siang nggak capek pernah banget. sih, nggak pernah tidur siang juga bisa juga. Wow. Ada asupan khusus nggak Teh atau vitamin gitu bisa biar tetap Kalau vitamin saya jarang juga, paling ya omega 3 gitu-gitu ya. tapi ngaruh banget Teteh. Ngaruh sih, tapi nggak suplemen yang lain sih nggak juga, madu paling. Oke, Tapi saya memang nggak makan daging, Mbak. Vegan? Vegan sih nggak juga ya, jadi ayam saya makan, ikan makan, tapi kalau yang daging gitu enggak. Oh gitu. Oke. Tapi tidak ada pengaruh untuk badan atau justru malah lebih segar? Malah lebih seger. Interesting. Langsung tertarik. Anaknya gampang kepancing Teh. Soalnya kan apalagi kita perempuan ya Teh ya, Betul. kayaknya yang diurusin jauh lebih banyak gitu rasanya sih. Iya, perempuan. Jadi kayak kerja office hours juga Betul, gitu. Terus betul. kemudian juga tadi ke dapil, terus kemudian kita juga harus berbagi sama keluarga. Dan olahraga harus sempetin. sempetin, ya tapi kan? me time-nya juga harus jalan dong demi mental Iya, health kan gitu. betul. Pernah nggak sih ada kejadian atau momen dimana sempat overwhelm gitu-gitu? Capek banget nih, kayak aku harus istirahat. Justru ya dibilang capek banget tuh kadang-kadang mungkin sign kita itu nggak sensitif juga ya, merasanya kayaknya kuat, tapi pas mungkin sebetulnya udah kecapean paling berasa kayak masuk angin gitu sih, Oh, itu atau sakit udah. kepala, itu aja sih. Itu udah paling. medis Iya. banget itu. Kalau itu berarti Teteh harus istirahat, Harus istirahat. tarik rem ya. Ya mau nggak mau demi kesehatan Betul, yang berkepanjangan begitu ya. Nah, Teteh, tapi waktu pas COVID-19 kan pasti rutinitas atau pola hidupnya kan sedikit berubah ya kita waktu itu ya gitu. Quarantine, terus kemudian juga mungkin lebih banyak WFH ya. WFH di rumah. Nah, betul. nah, terus waktu itu pola tidur, pola kegiatan sehari-hari, pola aktivitasnya Teteh juga beradaptasi dong, berubah. Waktu itu sama aja sih, Mbak. Jadi memang karena kebiasaan bangun pagi, jadi rutinitas olahraga,
dan WFH pagi sampai malam sama sih saya rasa kalau saya ya. Jadi tetap nggak pengaruh sih. Oke, bedanya cuma dilakukan bedanya di rumah. Iya. Ya minus 2 jam di jalan ya Teteh. Minus 2 jamnya itu dan nyetir juga loh itu. Tapi Teteh termasuk orang yang memang rutin mengkonsumsi suplemen, vitamin atau makanan sehat tuh memang gaya hidup setiap hari nggak Teh? Iya, kalau makanan sehat memang iya. Jadi saya setiap hari itu usahakan menghindari junk food itu pasti, lalu nasi putih. Jadi saya makan paling nasi merah Mbak, nasi merah, terus ya buah-buahan harus dan sayur. Itu sih. Nggak pernah lupa berarti? Nggak pernah lupa, dan memang kalau pilih menu makanan tuh ya itu. Mau setiap hari makannya itu pun saya makan terus gitu, nggak bosen. Wow, ini sih konsistensi atau konsisten. Perlu konsisten memang setiap hari. Itu sejak kapan Teteh melakukan? Sejak dari remaja sih, dari kuliah gitu udah dibiasain hidup sehat. Wow, olahraga pun olahraga juga. Wah, gimana itu? Aku berusaha dan termotivasi begitu dengan ceritanya Teteh gitu. Semoga aku juga bisa melakukan ini secara rutin sampai nanti usia. Betul, harus. Aku juga udah tua. Iya dong. Oke. Nah, kalau tadi adalah kesehatan fisik Teteh. Kalau kesehatan mental gimana? Kan sekarang anak-anak muda tuh ngomongnya kan ya salah satu yang penting adalah mental health. Betul. Ya kesehatan mental itu intinya kita tuh, kalau saya ya jadi banyak mengalami cobaan hidup juga. Istilahnya kita kan hidup up and down ya. Ada yang namanya pernah ketipu, terus dibohongin dalam bisnis ya, dalam kehidupan juga. Tapi ya intinya kita ikhlas aja sih. Jadi pada saat kita sudah ikhlas, sudah memaafkan, otomatis enak gitu loh, nggak menyimpan gitu. Yang nggak enak itu kan mental, itu kan kalau kita menyimpan sesuatu yang nggak lepas ya, otomatis kan itu pengaruh juga, nanti bisa stres, kepikiran gitu. Ya itu sih Mbak, healing aja sendiri dan kita memaafkan, mencoba untuk ikhlas dan berdoa, ya udah akhirnya enak gitu. Ada metode tertentu nggak sih Teh? Misalnya kayak ada orang yang memang harus ke pihak yang ahli gitu, atau meditasi gitu, atau olahraga ya, mungkin treadmill itu juga salah satu bentuk ini. Tapi kalau Teteh sendiri ada kayak semacam tips and trick gitu mungkin yang bisa dibagi, mungkin diam dulu sehari atau gimana gitu kalau Teteh setiap kali mulai? Kalau saya sih orangnya gini Mbak, jadi saya kalau ada yang nggak suka saya ngomong langsung, nggak pernah dipendem. Jangan dipendem. Kalau saya, jadi misalnya saya nggak suka nih dengan tim saya atau dengan teman, atau ada yang nggak suka, saya langsung ngomong, kamu nggak begitu, udah saatnya. Tapi udah setelah itu udah gitu keluar, jadi nggak pernah saya pendam ngomongin di belakang gitu, enggak. Jadi saya ngomong langsung ke orangnya, tegur, tapi habis itu udah lepas, tenang gitu. Itu aja sih kalau saya. Ya tadi belajar ikhlas dan juga belajar ikhlas, dan udah kayak nggak ada apa-apa aja. Besoknya bangun juga udah lupa gitu. Interesting. Oke. Susah. Jadi ikhlas tuh kata yang mudah, kata yang simple, tapi susah gitu untuk kita praktekin sehari-hari kan Teh? Dibiasakan sih. Oke. Nah, sekarang tuh juga di kalangan Gen Z dan milenial Teh ada sebuah kebudayaan atau culture gitu yang disebut hustle culture ya. Jadi ini aku nggak tahu apakah memang terbentuk dari dulu apa enggak, tapi kayak sekarang semuanya dimulai atau dilakukan secara buru-buru nggak sih, hustling gitu nggak sih? Teteh juga ngerasa hal yang sama? Iya sih, memang ya sekarang begitu ya, kayaknya saya lihat juga ya. Ya kayak memang efeknya 24 jam tuh kurang gitu dalam satu hari. Betul. Ya mungkin itu juga karena perkembangan zaman sekarang kan ya semua serba sosial media, apa ya kan, semua tuh internet apa juga gampang. Jadi kayaknya kok cepat seperti itu prosesnya ya, gitu loh. Ya kita harus mengikuti juga sih. Ada masukan nggak mungkin buat para Gen Z dan juga milenial ini untuk mungkin tetap stay sane gitu di tengah tekanan atau juga tuntutan yang harus mereka lakukan sehari-hari gitu? Bukan hanya pendidikan, tapi juga mungkin ada yang udah turun begitu di dunia kerja. Ya intinya harus tahan banting ya. Jadi tidak ada yang instan. Segala sesuatu itu kan berproses. Jadi kalau misalnya memang mau sukses ya harus tahan banting, harus kerja keras dan konsisten. Gitu, konsisten terus pasti ada hasilnya kok gitu. Diulang terus tiap hari nanti jadi kebiasaan. Ya, itu harus jadi kebiasaan dan habit. Seperti hidup sehat juga, hidup sehat itu harus habit dan kebiasaan. Jadi jangan dijadikan beban kayak aduh mau olahraga males ya gitu. Akhirnya malas-malas terus. Tapi kalau udah kebiasaan malah sekali nggak olahraga malah kayak ada yang kurang gitu. Aduh kayak punya utang nih, kayak tadi pagi saya nggak sempat olahraga karena memang harus pagi banget gitu. Jadi kayak ada utang gitu, aduh besok pokoknya harus gitu. Iya, jadi seperti kita tuh ada nggak enak sendiri, ke diri sendiri gitu.
Nah, Teteh sendiri kalau olahraga gitu harus pagi atau bisa dialokasikan Bisa, di kalau lain nggak waktu? sempet pagi ya sore. Dulu saya tuh sebetulnya sepeda terus, road bike kemana-mana. Lalu saya Sobat ditabrak dan kecelakaan. Ini saya patah. I'm sorry. Jadi saya nggak bisa lagi sepeda, Mbak. Padahal itu saya kemana-mana bawa sepeda. Sampai di mobil aja saya bawa sepeda tuh pulang kerja kemana ada kosong ke GBK gitu. Tapi setelah itu saya totally stop. Tapi itu bukan berarti saya berhenti olahraga. Akhirnya saya cari olahraga yang aman, yang safe, karena saya kan jangan sampai jatuh lagi ya. Karena ini kan pakai apa namanya, titanium. Seumur sudah hidup. Oke, Iya. operasi. Operasi. Oke, itu kalau masuk bandara berarti ada Enggak, bunyi tapi metal udah detector. canggih, jadi nggak bunyi sama sekali. Interesting. Oke, tapi tetap sakit Teteh. I'm really sorry. Tapi waktu itu sempat juga jadi maju kasus hukum atau gimana gitu? Karena yang nabrak larinya kabur, Mbak. Kan naik Aduh. motor, terus saya tergeletak, dia kabur, CCTV dicari juga nggak ada, error. Ya ikhlas lagi. Ya, I hope he gets what he deserve ya gitu. Aduh, salah satu tindakan paling pengecut deh gitu, udah berbuat kesalahan terus kemudian lari begitu ya Teteh ya. Oke, mungkin terakhir Teteh, ini ada tips and trick untuk para sobat aksi nyata yang sedang nonton podcast kita hari ini gitu. Gimana sih caranya supaya tetap konsisten? Memulai dan konsisten gitu melaksanakan gaya hidup sehat di tengah kesibukan. Ya itu sih, untuk memulai itu pasti susah ya, apalagi belum pernah terbiasa. Jadi kembali lagi itu benar-benar harus diniatin. Ingatnya apa? Goals kita, itu harus sehat. Berarti kan kalau sakit itu kan mahal ya. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri gitu, diri sendiri nih yang harus ngurusin badan sendiri, harus sehat, harus diniatin. Setelah itu pada saat kita udah mulai, lancar, enak. Nah tinggal konsistennya. Oke. Jadi pokoknya memulai itu yang paling Memulai sulit itu ya yang Teteh paling ya? sulit, tapi setelah itu konsisten juga harus. Oke. Jadi memang disiplin diri sendiri sih Mbak, pasti bisa kok. Tapi ini juga mungkin pesan buat konstituennya atau konstituen dapilnya Teteh begitu ya, juga gaya hidup sehat ini Gaya tidak hidup hanya sehat, di betul. di kalangan hustle culture tapi juga di Sukabumi nanti ya. Sukabumi, karena kita kalau uang banyak semua punya, tapi kalau nggak sehat ya percuma kan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa menikmati. Hidup ya, menikmati Harus hidup. sehat. Oke Teteh. Jadi termotivasi hari ini Iya aku dong. harus melakukan satu kegiatan gitu dalam satu hari ini untuk sehat. Jangan lari dari kenyataan. Dan Cie, apalagi asik. masih muda kan, masih. Kita mudah sampai akhir Teteh dengan gaya hidup sehat tersebut ya. Iya. Baik, Teteh terima kasih banyak Sama-sama, sebelumnya Mbak. sudah berbagi bersama kami. Nanti ini waktu Teteh untuk melanjutkan kembali aktivitas Iya dong, Teteh udah yang ada meeting cukup lagi. seabrek begitu. Nah, berkaitan dengan Partai Perindo, Sobat Aksi Nyata, campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget juga dengan gerakan atau movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, Sobat Aksi Nyata bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di gawai Anda masing-masing, gawai teman-teman atau Sobat Aksi Nyata masing-masing di App Store dan juga Play Store, atau scan barcode di layar gawai Sobat Aksi Nyata. Nah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak Teh Rita atas Sami-sami. sharingnya. Sukses selalu. Aku doakan Amin. lancar dan juga semuanya berbuah kebaikan yang sangat besar untuk Teteh dan juga tentu dapil atau konstituen yang Teteh wakili. Dan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita semuanya gitu. Apapun yang kita lakukan ke depannya tetap ya gaya hidup sehat kita lakukan setiap hari ya Teh. Konsisten. Konsisten, itu yang kita harus konsistenkan. Tapi terima kasih juga kami ucapkan untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya atau berikutnya. Saya Fani Maniar, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.
Dengukan gema, nyatakan persatuan.